Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas token Luna Classic. Dimana sekarang ini ada dua berita terkait token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, dimana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market masih merah merona ya, walaupun Bitcoin dan juga Ethereum, BNB dia mengalami kenaikan 0,0,0, ya, tetapi di sini beberapa altcoin lebih cenderung mengalami penurunan. Dan termasuk dari token Luna Classic sendiri per hari ini pun dia mengalami penurunan 2,62%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Luna Classic. Nah, melihat dari chart token Luna Classic sendiri ya, ini tragis sekali penurunannya, memang bantingannya sangat luar biasa ya, ini kejam banget untuk token Luna Classic. Oke, jadi sekarang ini kira-kira ada informasi apa nih terkait token Luna Classic? Nah, jadi sekarang ini ada dua informasi terkait berita token Luna Classic. Pastinya informasi pertama itu adalah mengenai informasi negatif dari token Luna Classic dan ada juga informasi positifnya. Jadi di sini gua bakal bahas keduanya ya, antara berita positif dan juga negatif. Karena di sini untuk gua sendiri ya, gua tidak bisa yang namanya harus membahas dari beberapa koin ataupun token hanya sekedar memberitakan dari informasi positifnya saja ya. Tapi itu nggak fair dong ketika gue hanya membahas dari beberapa token ataupun koin, memberikan sebuah informasi itu hanya berita positif-positifnya saja. Namun gue itu selalu memberikan sebuah informasi baik negatif ataupun positif, itu gue selalu sajikan buat teman-teman semua. Dan sekarang yang bakalan kita bahas itu adalah mengenai token Luna Classic. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini datang dari media thecryptobasic.com. Pengembang Terra Classic, Core Jaradar meninggalkan Terra Rebel saat retak struktural muncul. Nah, jadi sekarang ini adanya sebuah informasi ataupun adanya sebuah berita bahwa dari salah satu pengembang sekaligus validator Terra Classic ya, di sini yang bernama Jaradar, katanya dia meninggalkan Terra Rebels nih saat adanya sebuah struktural ataupun keretakannya dari struktural ini muncul. Nah, jadi mengenai pengembang ataupun validator yang bernama Jaradar ini memang salah seorang pengembang yang sangat tidak menyetujui sekali dengan adanya sebuah pendanaan ya, intinya itu terkait pendanaan dari beberapa dana yang telah dihasilkan dari beberapa aset off-chain dan juga on-chain-nya yang telah disimpan di jaringan Terra Classic gitu. Karena memang sebelumnya dari beberapa pengembang yang lainnya itu sangat menginginkan sekali bahwa beberapa validator ataupun beberapa pengembang yang aktif itu harus digaji ya, kira-kira seperti itu. Namun di sini Jaradar sendiri sangat menolak keras dengan adanya sebuah pendanaan atau penggajian terhadap beberapa pengembang dan juga validator. Walaupun dari beberapa validator ini sangat menginginkan sekali adanya sebuah penggajian ya. Jadi berita itu sudah lama sekali beredar ya, namun sekarang ternyata dengan adanya sebuah ketidaksukaan dari salah satu pengembang yang bernama Jaradar ini, dia memutuskan untuk meninggalkan Terra Rebels. Nah, namun ini harus kita bahas dulu ya, yang namanya sifat manusia itu selalu berbeda-beda. Mungkin saja dari Jaradar ini sekarang dia akan meninggalkan dari Terra Rebels, tapi tidak tahu juga gitu ke depannya apakah dia akan balik lagi gitu ya. Nah, makanya sekarang kita bahas Tobias Anderson aka Jaradar telah meninggalkan Terra Rebels, grup pengembang Terra Classic yang populer. Per tweet dari pengembang hari ini, pengembang inti Terra Classic mengutip ketidaksepakatan atas keputusan tata kelola terkait pendanaan sebagai alasan keputusan tersebut. Ya, jadi udah jelas banget di sini. Jadi dengan adanya ketidaksukaan dari Jaradar dengan adanya sebuah pendanaan ya, makanya itulah keputusan yang dia ambil untuk meninggalkan dari Terra Rebels. Dan kurang lebih yang dikatakan oleh Jaradar tersebut, saya telah meninggalkan posisi saya di Terra Rebels karena ketidakmampuan untuk menyelaraskan dan keputusan tata kelola terbaru tentang pendanaan tweet Jaradar. Dan akibatnya saya telah dihapus dari GitHub dan tidak dapat lagi melayani VR. Silakan bicara dengan @rider7019 yang akan mengelolanya ke depan. Nah, jadi kurang lebih pernyataan yang diungkapkan oleh Jaradar tersebut ya seperti ini. Bahkan Jaradar juga sudah dihapus dari GitHub ya, dan dia pun telah menyatakan juga, jadi apabila dari kalian ada yang mempertanyakan atau khususnya untuk dari komunitas token Luna Classic ingin berbicara, itu langsung saja terhadap Rider ya, karena semua itu akan dikelola oleh Rider.
Jadi di sini dia udah menyerahkan lah. Jadi dia udah bulat sekali untuk meninggalkan dari Tira Rebels. Karena alasan dari Jaradar sendiri itu ya dengan adanya sebuah pendanaan yang menurut dia itu ya ini nggak perlu seharusnya gitu ya. Kita sebagai pengembang ya udah kita kerjakan aja yang harus kita kerjakan gitu. Kita tidak perlu memikirkan adanya sebuah pendanaan atau penggajian ya. Dan di sini juga dia telah mencuit ya, ini ada akun Twitternya Tobias Anderson. Khususnya pengembang telah menghapus tag TR di akhir monikernya sebagai menggunakan Jaradar BH bukan Jaradar TR ya. Jadi dari akun Twitternya pun ini udah diganti, kalian bisa melihat ya. Yang awalnya itu Jaradar TR sekarang menjadi Jaradar BH karena dia memang sudah memutuskan untuk keluar dari Terra Classic atau Tira Rebels gitu. Jadi dia memang udah bulat lah untuk meninggalkan dari Tira Rebels. Perlu dicatat bahwa proposal baru-baru ini yang mengalokasikan 937,5 juta Tera Klasik ataupun Luna Klasik ke Tera Rebels telah menjadi subjek kontroversi yang intens di dalam komunitas. Pendanaan juga dapat menciptakan perpecahan dalam kelompok pengembangan, khususnya grup tersebut telah mengurangi jumlah karyawannya sekitar 10 orang sejak menerima dana, seperti yang dilaporkan The Crypto Basic hari ini. Nah, jadi di sini yang perlu dicatat juga bahwanya adanya sebuah proposal baru-baru ini yang mengalokasikan sekitar 937,5 juta token Luna Classic, dan itulah salah satu subjek ataupun sumber dengan adanya sebuah kontroversial dari beberapa pengembang dan khususnya dari AK Jaradar tersebut ya. Dan bahkan di sisi lain juga ternyata ada sebagian orang atau karyawan yang telah dipecat atau yang telah disingkirkan ya, sekitar ada 10 orang lah yang telah dipecat dari Tira Rebels. Dan di sini pun ada salah satu informasi positif ya. Kenapa di sini gue katakan sebagai informasi positif? Karena di sini adanya jumlah pemegang Tera Classic ataupun Luna Classic berubah secara tak terduga. Artinya dari segi holders dari token Luna Classic ini bertambah ya saat ini karena memang di sini jumlah pemegang. Jadi jumlah pemegang itu sama dengan holders ya. Jadi katanya jumlah holders dari token Luna Classic ini berubah secara tak terduga. Menurut CoinMarketCap, jumlah pemegang token Tera Classic ataupun Luna Classic terus meningkat selama beberapa bulan sejak awal musim gugur. Jumlah mereka meningkat menjadi 12.071, yaitu 316 alamat atau 2,7% lebih banyak dari bulan September. Nah, jadi di sini menurut CoinMarketCap juga telah mengupdate ya, adanya sebuah penambahan dari jumlah holders token Luna Classic. Dan katanya itu terus meningkat selama beberapa bulan sejak awal musim gugur. Dan di sini itu peningkatan dalam sebuah holders token Luna Classic ya kisaran 316 alamat atau 2,7% ya. Jadi secara persentasenya itu sekitar 2,7%-an, dan itu katanya lebih banyak dari bulan September. Dan pada saat yang sama, pemegang token utama Tera Classic telah meningkatkan posisi mereka sejak awal Desember. Selama beberapa hari terakhir di bulan pertama musim dingin, ukuran posisi 100 pemegang Luna Classic teratas telah meningkatkan sebesar 1,91%. 10 pos teratas Tera Classic yang sama telah meningkatkan ukuran posisinya sebesar 1,87%. Dan bahkan di sini juga ya dalam sebuah holders dari token Luna Classic atau holders utama ya. Jadi top 10 lah gitu. Top 10 pemegang token Luna Classic terbanyak. Jadi di sini itu dia telah mengakumulasi kepemilikan token Luna Classic-nya. Bahkan di sini ukuran posisi 100 holders dari token Luna Classic teratas itu telah meningkat sebesar 1,91%. Bahkan untuk 10 paus teratas lainnya ya di sini telah mengakumulasi kepemilikan token Luna Classic-nya itu sekitaran 1,87%. Artinya ini ya menurut gue ini adalah salah satu informasi positif ya, karena dari beberapa holders masih mempercayai terhadap token Luna Classic. Makanya mereka itu terus mengakumulasi tingkat kepemilikan token Luna Classic-nya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari token Luna Classic. Jadi menurut gue kesimpulannya adalah yang pertama itu ya informasinya bahwa dari salah satu pengembang ataupun validator dari token Luna Classic yang bernama Tobias Anderson Jaradar yang telah mengundurkan diri sebagai pengembang dan sekaligus validator di Tera Rebels ataupun token Luna Classic. Jadi menurut gue itu adalah salah satu kontroversial dengan sumber awalnya itu dengan adanya sebuah pendanaan dari beberapa pengembang, namun dari Tobias Anderson tersebut itu tidak menyetujuinya ya, makanya dia mau tidak mau dengan banyaknya orang yang menyetujui, mungkin hanya dia sendiri yang tidak menyetujui, makanya dia lebih baik mengundurkan diri ya, mungkin seperti itu karena lebih banyak suara yang menginginkan adanya sebuah pendanaan untuk menjadi pengembang dan sekaligus menjadi validator di token Luna Classic. Tapi entah kedepannya apakah Tobias Anderson tersebut atau si Jaradar ini bakalan balik lagi terhadap Tira Rebels ya, atau kembali lagi dengan tim-timnya, atau mungkin dia akan tetap meninggalkan selamanya untuk Tira Rebels. Dan untuk informasi yang kedua,
di mana adanya sebuah peningkatan dalam jumlah holders di token Luna Classic. Walaupun melihat dari chartnya ya, dari harga token Luna Classic yang makin ke sini itu ya makin turun, tetapi ternyata dari beberapa holders ini masih ada aja gitu yang terus bertambah ya. Jadi masih banyak lah orang-orang baru yang telah membeli dari token Luna Classic, dan bahkan untuk top holder 100 token Luna Classic ya, dia pun terus mengakumulasi kepemilikan token Luna Classicnya, dan bahkan termasuk dari 10 top holder token Luna Classic dia pun sama mengakumulasi token Luna Classicnya. Nah mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.